Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nana Sarifudin. Di sini saya akan mewawancari Mas Wildan. Nah, Siap. kita langsung saja, bolehlah perkenalan sedikit, mulai dari jenis usahanya, nama usahanya, bolehlah. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Wildan Syah. Di sini saya sebagai owner dari Creative Visual. Nah, Creative Visual tuh Creative Visual itu di bidang kreatif ya, tentunya sesuai nama yang ada gitu, guys. Sudah berapa lama Mas Wildan ini menjalani usahanya? Kalau berapa lamanya ya, kalau dihitung sejak saya mulai itu di tahun 2019. Cukup Tapi lama. itu belum membentuk tim. Hmm, Jadi dibentuk timnya tuh di tahun 2020 akhir mungkin. Gitu. Sudah cukup lama ya. Ya, lumayan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Selama usaha ini dijalani, pasti ada tantangan yang Mas Wildan hadapi. Kalau dengan mitra bisnis, pernahkah ada konflik yang ditemui? Oke, kalau dari mitra bisnis ya, Iya. untuk sepanjang karirku belum ada. Aha. Paling ada beberapa konflik yang dikit lah, dikit banget, tapi nggak berarti lah. Hmm. Paling misal tantangannya tuh benturan ide dari klien ke kita, kan dari segi orang kreatif ya kita ya, di kreatif ini kan ada idealis tersendiri lah untuk membentuk karya gitu. Iya. Nah, sedangkan di sini kan kita berbisnis juga ya, menghasilkan cuan juga ya, dan dipatok sama klien gitu. Nah, kalau idenya dari klien seperti ini, paling kita cuman bisa ngembangin idenya aja, nggak bisa kayak apa yang di otak kita tuh mau ke sana gitu, karena terbatas oleh keinginan klien gitu. Paling itu tantangannya. Mungkin itu dengan mitra bisnis secara eksternal ya. Kalau dengan internal, dengan rekan tim sendiri, pernah ada nggak? Konflik gitu ya. Iya. Kalau dengan tim sih hampir nggak pernah. Paling kita konfliknya tuh di bagian konsepin, sama kayak klien tadi. Tapi kita lebih ke teknis. Misal saya kan sebagai sutradara, sebagai produser juga ya yang ngemodalin gitu ya, yang naruh duitnya. Iya. Nah, biasanya kan kita dapat brief dari klien, briefnya segini, budgetnya segini. Nah, kita gimana nih manfaatin budget yang klien kasih untuk menjadikan video itu atau karya itu semaksimal mungkin kan. Nah, misal dari tim biasanya ada yang namanya product manager atau apa ya itu namanya. Lupa saya. Pokoknya dia yang ngurusin alat-alat nanti. Nah, biasanya dia dari konsep itu dikasih tuh set alat-alat segini. Nah, untuk dari sayanya itu nggak bisa karena budgetnya itu nggak sampai segitu. Nah, paling konfliknya tuh di sana. Sama paling waktunya. Misal mereka butuh waktu 2 hari nih ngerjainnya. Sementara budget kalian itu cuma 1 hari. Nah, kayak gitu sih konfliknya paling. Ya berantem di bagian-bagian sana aja lah. Gitu. Nah, tentunya pasti ada situasi selama menjalankan bisnis ini yang tidak terduga, baik dengan bagian produksinya mungkin selama jalannya produksi. Yang menghambat gitu ya? Iya. Hal yang menghambat kalau dalam proses ini sih biasanya gak jauh-jauh dari yang namanya cuaca sama waktu. Misal kita produksi, kebanyakan kan kita itu produksi di outdoor. Nah, Creative Visual tuh mungkin cerita dikit ya. Creative Visual tuh kan bulan-bulan lalu, baru-baru inilah itu ngerjain proyek di hotel untuk video profile beberapa properti hotel di Jogja gitu. Nah, itu kita kan kebanyakan hotelnya itu ngambil konsep nature gitu. Jadi alam-alam gitu. Nah, paling terkendala dari kita tuh cuacanya aja. Takutnya kan misal hujan, kita harus ada plan B. Nah, kalau nggak ada plan B kan wah berabe kan, harus nambah hari lagi produksi. Nah, kayak gitu sih halangannya. Kalau waktunya juga kan, kalau misal hujan kan otomatis waktunya nambah di besok hari, terus juga budgetnya bakal ngebengkak lagi gitu. Oke. Gitu sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mas Wildan berkoordinasi dengan tim? Apalagi Mas Wildan ini anggota timnya teman sebaya tadi ya, Iya. teman kuliah. Kebetulan kan kita tinggal satu rumah juga kan timnya. Nah, kalau dari segi merintah ya apa namanya? Apa tadi? Koordinasi. Koordinasi itu sebenarnya lumayan agak sulit ya. Soalnya kan kita antara teman sama bisnis kan agak rancu nih. Agak rancu kan sama teman. Ini kita masuk ke teman apa masuk ke bisnis nih?
Nah, paling kalau untuk koordinasi biasanya cuman ngasih tahu sekedarnya aja, misal eh guys, tolong ya, misal setelah kita produksi nanti tim editor kerjaan yang ini gitu. Deadline-nya segini ya. Nah, kadang kan dari tim juga kalau di kreatif kan biasanya banyak yang nggak mood tuh, misal nggak mood nih ngerjain hari ini gitu kan. Besok. Nah, itu kan kita sebagai leader atau sebagai ketua tim tuh, wah harusnya ini loh, gini loh. Nah, paling kesusahannya di sana gitu. Paling cuman ngasih tahu misal, ayo dong ini ngerjain deadline udah segini gitu aja. Nah, Tuh. selama bisnis ini ada nggak kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di dalam tim? Kesalahan, kalau pelanggaran nggak ada ya. Kalau pelanggaran yang berarti nggak ada. Kalau kesalahan paling ya dari segi konsep misal, atau dari segi call sheet, namanya call sheet yang timeline itu. Misal harusnya scene ini atau tag produk ini harusnya jam segini udah kelar. Nah, tapi yang mereka kerjakan belum kelar kayak gitu. Terus misal kesalahan lagi ngerjain editan, seharusnya warnanya kayak gini, nggak kayak gini. Paling cuman diperbaiki aja sih, kayak bilang ini revisi dari klien kayak gini, tolong diubah, kayak gitu aja sih untuk kesalahannya ya. Ya, Kalau untuk pelanggarannya nggak ada. nggak ada. Oke. Lalu nih, selama menjalankan bisnis ini, apa sih pelajaran yang terpenting dapat Mas Wildan petik? Pelajaran terpenting ya Iya. yang saya petik dari Selama menjalankan bisnis. selama menjalankan bisnis ini. Yang pertama paling time management, karena itu penting banget ya, apalagi kalau kita ketemu sama klien, kita kan harus profesional nih. Iya. Selama aku menjalankan banyak banget tuh kesalahan-kesalahan, kayak misal telat, seharusnya nggak telat gitu. Itu sih, time management tuh penting. Misal kita jangankan sama klien, misal sama tim nih, seharusnya kita ngerjain praproduksi atau ngerjain konsep tuh harusnya kelar 3 hari, tapi ini seminggu kayak gitu. Gitu. Kalau sama klien ya paling waktu sama deadline yang klien kasih itu benar-benar kita tepatin gitu. Nah, yang kedua tuh mindset. Karena selama menjalankan bisnis ini kan aku banyak tuh dapat juga klien yang notabene besar, kayak misal skala internasional juga ada gitu, skala nasional juga ada. Tapi kebanyakan dari brand, biasanya brand sama company ya. Kalau dari brand, misal brand-brand besar juga, biasanya mereka melihat kita kan baru juga ya, maksudnya pemain baru lah di bidang industri ini. Nah, mereka biasanya ngasih apa ya namanya, kartu inilah buat masuk gitu, tapi dengan budget yang kecil. Nah, kebanyakan pemain-pemain baru tuh kan mikirnya cuan di awal terus kan. Iya. Nah, kalau dari saya itu biasanya nggak apa-apa ambil proyek kecil ataupun gratis misalnya, tapi dia brand besar, jadi kita bisa dapat portofolio yang lumayan gede juga buat kita sendiri kan. Nanti buat ini pikiran saya, mindsetnya tuh biar untuk jangka panjang aja gitu. Jadi misal dapat klien yang mungkin sekarang dapatnya kecil, misal nggak tahu besok kan dapat klien yang gede, atau klien yang gede itu repeat order dengan budget yang sesuai. Nah, kayak gitu. Itu sih biasanya yang saya dapat dari menjalanin bisnis ini. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir nih. Oke, siap. Apa saran Mas Wildan kepada teman-teman di sana, mungkin yang masih mahasiswa untuk memulai bisnis? Kebetulan saya juga masih mahasiswa ya. Ya. Nah, jadi agak kurang enak nih ngasih saran ke mahasiswa. Paling kalau ini kita sharing aja ya. Kalau dari saya, kalian tuh cari aja, misal kalian suka apa nih. Kalau misal dari saya kan suka di media, mungkin dari Mas Nana misal suka ngoding atau suka ngejahit, suka masak. Nah, kalian temuin dulu tuh kesukaan kalian di mana. Terus cari masalah yang ada di publik. Misal kan, misal banyak nih orang yang perusahaan-perusahaan tuh banyak yang nggak bisa ngoding, misal dia cuman marketing doang, terus nggak bisa buat advertising atau iklan. Nah, kan saya membantu gitu. Nah, itu kalian cari dulu tuh. Yang pertama tadi apa yang kalian suka, terus yang kedua apa yang sekitar kalian mau gitu, yang sekitar kalian butuhkan. Nah, yang ketiga itu ya jalanin aja. Nanti setelah kalian jalanin pasti kalian bakal nemu tuh kesalahan-kesalahan di setiap perjalanan yang kalian lakuin gitu sih. Oke, terima kasih Mas Wildan atas waktunya ya. Siap. Dan sekian wawancara dari saya. Mungkin semoga dapat menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih.